Kembali kita berjumpa di renungan singkat Gereja Masehi Advent hari ke-7 Jemaat Yosodipuro. Pada kesempatan ini, kita akan belajar tentang mukjizat itu masih ada. Sebelumnya, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu untuk kami semua sampai saat ini. Sebentar kami akan belajar firman-Mu. Mohon tuntunan Roh Kudus-Mu supaya kami dapat mengerti, merenungkan dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampuni segala dosa, kesalahan dan pelanggaran kami. Kami serahkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Banyak orang yang tidak tahan ketika berbagai masalah datang bertubi-tubi dalam kehidupannya. Dan tidak sedikit yang protes kepada Tuhan. Mengapa hidup mereka begitu susah? Mengapa mereka tidak pernah lepas dari berbagai masalah? Mengapa mereka belum menerima jawaban atas doa-doanya? Dan mengapa mereka tidak mengalami mukjizat dalam kehidupan mereka? Mungkin kita pernah mengalaminya, atau bahkan saat ini kita sendiri dalam kondisi seperti itu. Ketika kita menghadapi berbagai macam masalah dan pencobaan dalam kehidupan kita harus tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang menjadi satu-satunya kekuatan bagi hidup kita. Firman-Nya akan senantiasa memberi kekuatan baru dalam kehidupan kita. Melalui janji-janjinya, Dia akan menuntun hidup kita dan memberi kita hikmat atas segala masalah yang kita hadapi. Melalui firman-Nya, Dia menghibur dan memberi damai sejahtera bagi hidup kita. Dan melalui firman-Nya, kita senantiasa dikuatkan dalam pengharapan kita kepada Yesus dan kepada setiap janji-janji yang telah diberikan bagi kita. Ketika pengharapan itu tetap terpelihara dalam hidup kita, maka kita akan menjadi kuat untuk mengatasi dan menjalani berbagai masalah dalam hidup kita. Iman kita tidak akan tergoyahkan oleh karena pengharapan akan membawa kita maju terus berlari menggapai tujuan yang telah Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, karena pengorbanannya kita dapat menaruh pengharapan kita kepadanya setiap waktu, kapanpun dan dimanapun saja kita berada. Janjinya tertulis di Yesaya 43 ayat 1b sampai 3a. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Wow, janji Tuhan yang luar biasa ya. Yesus berjanji bahwa Dia akan senantiasa menyertai kita. Ini berarti bahwa Tuhan akan menyatakan mukjizat-mukjizat-Nya dalam kehidupan kita. Hal-hal yang terlihat mustahil akan menjadi mungkin dalam kehidupan kita. Sama
sama seperti ketika bangsa Israel dikejar orang-orang Mesir dan harus menyeberang laut Teberau. Tuhan menyatakan mukjizat, membelah laut dan membukakan jalan bagi mereka, sehingga mereka dapat menyeberang dengan aman, bahkan tanpa basah sekalipun, serta dilepaskan dari bahaya. Juga seperti Sadrah, Mesakh, dan Abednego yang dilempar ke dapur api, oleh karena memegang teguh percayanya kepada Tuhan Allah yang mereka sembah, meskipun dapur api dipanaskan berkali-kali lipat, sampai orang yang melempar mereka ikut mati terbakar, mereka tidak terbakar sedikit pun dan tetap hidup. Sehelai rambut mereka pun tidak ada yang terbakar. Mukjizat terjadi atas nama Tuhan dipermuliakan. Mukjizat masih ada hingga saat ini. Tuhan Yesus tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Sebesar apapun masalah yang harus kita seberangi, dan sepanas apapun situasi yang sedang kita hadapi, mari kita tetap serahkan hidup kita pada tuntunan Tuhan. Tetap percaya kepada janjinya bahwa Dia akan senantiasa menyertai kita dan membawa kita menyeberangi masalah-masalah yang sedang kita hadapi, dan akan melepaskan kita dari situasi panas apapun yang sedang kita hadapi. Mukjizat pasti terjadi. Tertulis di Lukas 1 ayat 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jangan takut atas apa yang akan terjadi atas hidup kita, karena Tuhan telah menebus hidup kita. Dia sendiri yang telah memanggil hidup kita, sehingga hidup kita menjadi milik kepunyaannya, dan Dia sendiri juga yang akan membela hidup kita. Dia tidak akan mempermalukan umatnya yang berseru dan berharap kepada Dia. Dia akan melepaskan kita dari segala kesusahan dan memberi kemenangan atas setiap masalah. Mari tetap hidup dalam firman-Nya dan tetap berharap kepada Tuhan, karena mukjizat itu masih ada. Kiranya renungan ini bisa memberi kekuatan untuk kita semua. Tuhan memberkati.